Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka orang yang sukses. Mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang Allah muliakan adalah orang-orang yang bertakwa. Akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi dia makhrajan, jalan keluar dari segala urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Ya ibadallah, seorang mukmin dalam kehidupannya harus memiliki cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita tertinggi seorang mukmin adalah Jannatul Firdaus, surga Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana kenikmatan yang tidak ada letihnya. Yang di sana kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah terpikirkan dan terbetikkan oleh hati manusia. Dan ketika kaum muslimin Allah masukkan surga, Allah Subhanahu wa taala akan sembelih yang namanya kematian. Sehingga ketika itu tidak ada kematian. Yang ada kenikmatan. Dan kenikmatan itu abadi bagi kaum muslimin. Ini yang harus menjadi cita-cita kita. Cita-cita mendapatkan kehidupan yang nikmat selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika cita-cita kita tidak sampai kepada cita-cita Firdaus, tidak sampai kepada cita-cita surga yang paling tinggi, maka setinggi apapun cita-cita itu, tetap dia dikatakan rendah. Terlebih lagi, cita-cita tadi hanya sampai dunia, maka setinggi-tingginya dunia, tetaplah dia dikatakan dunu.
Dunu yang artinya rendah dan dekat. Tapi jika cita-cita itu berkait dengan nikmat Allah, surga Allah, bahkan dia mendekat kepada Allah karena Jannatul Firdaus, dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, itulah cita-cita yang tertinggi. Sebagaimana para sahabat, mereka menjadi orang yang kuat dalam keimanan, menjadi orang yang ikhlas dalam amalan, bahkan menjadi pejuang-pejuang Islam yang bisa mengorbankan harta mereka, jiwa mereka, bahkan mereka menjadi umat yang paling mulia dikarenakan cita-cita mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surga Allah. Di dalam sebuah riwayat ada seseorang yang naik kuda sambil memakan sebuah kurma di mulutnya. Lalu dia mendengar ternyata ada peperangan. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku mengucapkan la ilaha illallah, kemudian aku mati dalam peperangan, apakah aku masuk surga?" Kata Rasulullah SAW, "Iya, kau akan masuk surga." Dia lemparkan setengah kurma tadi yang tersisa, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia naik kudanya, masuk ke dalam barisan kaum muslimin untuk berperang. Lalu dia mati. Tidak ada amalan dia yang lakukan kecuali dia hanya mengucapkan la ilaha illallah dan berperang di jalan Allah. Kata Rasulullah, dakhalal jannah. Orang itu telah masuk surga. Ada seorang sahabat lain. Sahabat ini biasa melayani Rasulullah SAW. Dia mengambilkan wudhu buat Rasulullah. Dia memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan Rasulullah SAW. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah, jika ada seorang sahabat atau orang yang berbuat baik pada Rasulullah, pastilah Rasulullah SAW ingin membalas kebaikan itu dengan yang lebih baik. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, "Apa yang kau mau? Apa yang kau mau?" Rasulullah SAW bertanya itu karena ingin membalas kebaikan sahabat tadi. "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, yang ku mau, aku hanya ingin berdekatan denganmu nanti di surga." Kata Rasulullah, "Is'al ghair." Minta yang lain. Maksudnya minta dunia. Minta apa yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Minta apa yang membuat kau bahagia dan seolah-olah itu bisa membalas kebaikanmu. Katanya, "Ya Rasulullah, tidak ada kecuali aku minta agar aku bisa berdekatan denganmu di surga." Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kata Rasulullah SAW, "Tolong aku untuk bisa memenuhi permintaanmu. Banyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jika kita melihat kepada hadis-hadis, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum semangatnya mereka masuk ke dalam surga. "Ya Rasulullah, dullali ala amalin udkhilunil jannah wa ubaiduni anin nar." Dalam sebuah riwayat, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amalan yang amalan ini memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Lalu Rasulullah SAW mengajarkan dia kepada beliau beberapa amalan. Ya ibadallah, seorang mukmin, jika cita-citanya yang tertinggi adalah surga Allah, dan termasuk nikmat yang terbesar di dalam surga adalah melihat Allah, maka termasuk di dalam keikhlasan, tetap termasuk dalam ketakwaan jika seorang beramal berharap surga. Karena surga milik Allah, surga janji Allah. Jika kita beramal, yang amal itu berharap dari sisi Allah, maka tetap dikatakan ikhlas. Tidak tepat. Jika ada orang yang mengatakan kalau kau beramal berharap surga berarti kau belum ikhlas. Kalau kau beramal berharap dibalas oleh Allah berarti kau tidak ikhlas. Ini kurang tepat. Bahkan ini salah. Mengapa salah? Karena Allah sendiri yang menjanjikan u'iddat lil muttaqin. Allah sediakan surga bagi orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berapa ayat di Quran yang menceritakan tentang surga. Kalau seandainya berharap tentang surga itu bukan sebuah kebaikan, buat apa Allah ceritakan? Buat apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira tersebut? Berharap surga itu tetap sebuah keikhlasan kepada Allah. Karena surga milik Allah, maka berharap sesuatu yang dari Allah,
itu tetap dikatakan ikhlas. Ikhlas artinya murni berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, di antara amalan-amalan seorang mukmin yang paling kuat untuk memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah dan Rasul dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Ini modal terbesar, miftahul jannah, kunci surga. Tidak akan terbuka pintu-pintu surga walaupun kau infakkan uangmu sebesar gunung Uhud emas, atau walaupun kau infakkan semua hartamu, kalau tidak didasari dengan iman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak menyekutukan Allah, maka seluruh amalan akan Allah jadikan habaan mansura, debu yang berterbangan. Tetapi jika amalan itu dibangun di atas iman kepada Allah, iman kepada Rasul, menjauhkan perbuatan kesyirikan, sekecil apapun amalan itu akan menjadi sebuah amalan besar di sisi Allah. Tabasumuka li akhika shadaqah, bahkan senyumanmu bisa dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amana billahi wa rasul wa aqamus salata wa shauma ramadan, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian dia menegakkan salat, lalu dia berpuasa di bulan Ramadan, dan kana haqqan 'ala Allahi, maka wajib bagi Allah yudkhiluhul jannah, memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk memasukkan ke dalam surga orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis yang lain, man laqiyallah la yusyrik bi syai'an dakhalal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, dia telah masuk surga. Digunakan di sini kalimat dakhala, yaitu fi'il madi, seolah-olah dia telah masuk surga. Padahal dia akan masuk surga. Maksudnya, dengan yakin, orang yang bertemu dengan Allah, lalu tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak berbuat syirik, tidak meminta kepada makhluk, tidak berlindung kepada jin, bahkan dia hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita wajib kita jaga. Jangan pernah kotori iman kita dengan kesyirikan. Walaupun syirik itu syirik yang kecil. Walaupun syirik itu bukan syirik yang mungkin membatalkan keimanan. Tetapi kalau dia membuat iman kita kotor, terkontaminasi dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila amalan," dalam hadis qudsi, "asyraka fi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan sebuah amalan dan dia menyekutukan aku dalam amalan itu, menyekutukan dalam niat, menyekutukan dalam riya, menyekutukan dalam tujuan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Yang kedua, jalan menuju surga. Agar Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan cita-cita kita. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar. Agar kita belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntun untuk menuju surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, belajar ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Adakah kenikmatan yang lebih besar dibanding orang yang Allah berikan kenikmatan mudah masuk surga? Ada orang senang ketika dimudahkan dia menjadi seorang direktur. Ada orang senang ketika dia dimudahkan menjadi seorang pemimpin.
Orang muslim lebih senang lagi ketika dia dimudahkan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang dimudahkan masuk ke dalam surga adalah orang yang mau belajar ilmu agama. Dia mau duduk di masjid, dia mau mendengar Al-Quran, dia mau mendengar hadis, dia mau mendengar petunjuk. Karena ilmu agama itu merupakan petunjuk bagaimana kita bisa sampai tujuan kita. Sementara kita tidak pernah mempelajari petunjuknya. Begitu pula bagaimana kita bisa sampai tujuan surga. Sementara kita tidak tahu tujuan dan tidak tahu petunjuk-petunjuk menuju surga. Tidak tahu yang halal, tidak tahu yang haram, tidak tahu yang boleh, tidak tahu yang terlarang. Bahkan tidak tahu tauhid dan tidak tahu syirik. Lalu dia katakan saya ingin ke surga. Kau tidak akan pernah tahu jalan menuju surga kalau kau tidak pernah mempelajari jalan tersebut. Dan mempelajari jalan ke surga itu salah satu sebab seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Maka bahagialah mereka yang memiliki semangat untuk belajar ilmu agama, bersimpuh di masjid-masjid, duduk di antara maghrib dan isya, walaupun sesibuk apapun, dia sempatkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Itu tanda, itu sebuah isyarat Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Berarti terbalik atau sebaliknya, bagi mereka yang tidak pernah duduk belajar ilmu agama, bahkan merasa tidak butuh dengan ilmu agama, bahkan mungkin menganggap orang-orang yang belajar ilmu agama adalah orang-orang yang tidak ada kerjaan, kita khawatir orang seperti ini tanda Allah palingkan dari dia kebaikan sehingga dia tidak mengerti makna kebaikan sebenarnya. Iyadzubillah. Ya ibadallah, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang baik imannya, bersimpuh duduk mendengarkan ilmu agama. Umar bin Khattab, orang yang kuat imannya, dia terkadang belajar ilmu agama bersama para sahabat yang lain. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil ilmu agama ini dari Jibril alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang disampaikan Jibril melalui apa yang disampaikan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah. Di antara amalan seseorang masuk ke dalam surga, ada seorang datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, idza shallaitu maktubah wa sumtu Ramadan wa halaltu halalan wa haramtu haram, adkhulul jannah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ada seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku cuman sholat 5 waktu yang wajib dalam sehari, dan aku hanya puasa Ramadan, tapi aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, na'am, iya, kau akan masuk surga. Orang yang sholat 5 waktu yang wajib, dia tidak menambah yang dengan yang sunnah, tapi dia jaga yang wajib dengan komitmen dan keikhlasan. Orang yang puasa Ramadan, dia tidak tambah dengan puasa-puasa sunnah. Hanya Ramadan dia kerjakan. Tapi dia menghalalkan yang halal. Artinya, dia mengerjakan yang halal dan dia yakin itu halal. Dan dia meninggalkan yang haram karena dia yakin itu haram. Maka orang seperti ini, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Apakah orang-orang tidak sholat bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan Allah berfirman ketika mengabarkan penghuni surga. Lalu penghuni surga ini melihat kepada neraka. Ketika dia melihat neraka, ternyata di neraka ada teman-teman mereka yang mereka kenal. Lalu mereka bertanya, ma salakakum fi saqar? Wahai kalian penghuni neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Maka penghuni neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Penghuni neraka menjawab, dulu kami di dunia tidak mengerjakan sholat. Jangan bermimpi bagi mereka yang tidak sholat lalu masuk surga. Allah menegaskan, mereka yang tidak sholat di dalam sakar, kata Allah. Coba bawakan satu ayat, bawakan satu hadis. Bagi mereka yang tidak sholat, Allah masukkan surga. Tidak ada. Tapi kalau kita membawakan ayat, membawakan hadis tentang ancaman bagi mereka yang tidak sholat di neraka, tentu banyak sekali. Maka itu ya ibadallah, jaga tauhid kita, jaga ilmu agama kita, jaga sholat kita, jaga kejujuran kita, jaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wa mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jiwa pasti menginginkan nikmat. Dan tidak ada nikmat yang paling nikmat kecuali nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang mengerti tentang kenikmatan dan cita-cita yang tinggi, haruslah mereka gantungkan cita-cita mereka kepada kenikmatan yang tertinggi, surga Allah. Tetapi untuk mendapatkan surga Allah itu tidak mudah. Tetapi juga berarti bukan tidak mungkin bagi seorang mukmin mendapatkannya. Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahwat. Kata Rasulullah SAW, surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci, neraka itu diliputi dengan syahwat. Jika ada orang yang semua bisikan syahwatnya dia kerjakan, maka sudah menjadi tanda dia akan tergiring untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang berusaha memaksakan dirinya, walaupun terkadang dia berat di atas ketakwaan Allah, ketakwaan kepada Allah, dia harus bangun untuk sholat subuhnya, dia harus puasa di Ramadannya, dia harus keluarkan uang yang dia cintai untuk zakatnya. Mungkin dalam hatinya ada sedikit rasa berat, tapi dia berharap ridha Allah, maka kata Rasulullah SAW, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga diliputi dengan yang dibenci, neraka diliputi dengan yang disyahwat atau diliputi dengan syahwat manusia. Ada sebuah amalan yang kita tutup dengan khutbah ini dengan sebuah amalan yang amalan ini pun memasukkan seorang ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sidq, kejujuran. Kejujuran ini merupakan mutiara yang hilang di tengah kaum muslimin. Kejujuran ini merupakan modal, yang modal ini sulit dicari. Banyak orang mau memberikan modal uang, tapi sedikit orang yang memberikan modal kejujuran. Banyak orang memiliki modal skill dan kemampuan dan kecerdasan, tapi ternyata kosong dalam hatinya dari kejujuran. Padahal kejujuran itu adalah modal kesuksesan, modal kecintaan Allah, bahkan itu modal Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidq yahdi ilal bir, fa innal bir yahdi ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, wajib bagi kalian jujur. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantar kepada surga. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan cita-cita tertinggi kita, keinginan tertinggi kita di dalam hati kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perjuangan tenaga kita, perjuangan waktu kita, keringat kita, semuanya ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang menjadi cita-cita hidup kita, maka Allah akan muliakan kita karena kita memiliki cita-cita yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.